berbeda zaman. Jadi 1901 dengan mungkin tahun sekarang ya 2020-an. Semuanya akan bermuara pada Pulau Banda atau Banda Neira. Ini menarik. Saya memberikan poin-poinnya dan mungkin ini akan menjadi bahan kita diskusi. Saya memberi judul Keindahan Tragedi Mitos dalam Fiksi. Membaca novel Akulah Banda Neira karya Mbak Sekar, saya itu terkesimanya sejak awal ya. Jadi kalau misalnya tidak ada pekerjaan lain mungkin akan gitu, nggak tidur Mbak, langsung selesai ini. Karena selain mengalir lincah itu sangat gampang dipahami. Jadi ini bacaan yang mestinya, katakanlah misalnya siapa putrinya Santi tadi ini ya, Nesya Sekarwangi Indonesia, kelas 2 SMP bisa membaca ini, nggak ada masalah. Saya akan menyampaikan poin-poin. Pertama ya, sesuai judul acara ini, kita memang sedang memandang dua bentangan zaman yang berlangsung dan pada akhirnya berkelindan melalui novel ini. Kita sepakat bahwa cinta tidak pernah salah. Ada kalimat itu di sini, cinta tidak pernah salah, dan ini kira-kira mungkin 2-3 bulan yang lalu menjadi tema penulisan bersama cerpen roman yang saya ditunjuk menjadi pelatihnya. Nah, yang kedua, cara berkisah Sekar Ayu Asmara sangat efektif, tidak berbelit-belit, padat sekaligus berongga. Jadi kalau padat kan ada yang jelimet gitu ya, padat karena materinya yang berat ya, tapi ini tidak. Jadi asik lah pokoknya ya. Langgam puitiknya itu terbit dari peristiwa. Jadi saya sering mengatakan pada teman-teman bahwa ketika kita menulis puisi pun sebenarnya bukanlah dengan bahasa bergenit-genit, tetapi peristiwa yang puitis itulah yang dituliskan. Kalau peristiwanya sendiri puitis, itu tidak menggunakan bahasa atau diksi yang aneh, itu akan menarik. Karena ketika kita membaca itu akan terasa puitis. Jadi kalimat-kalimatnya pendek, ya, tidak banyak kalimat yang panjang apalagi bersayap. Jadi enak sekali dibaca, tapi puitis. Karena apa? Karena hamparan latar yang disampaikan, kemudian konfliknya itu konflik yang konflik masalah dua bangsa ya, Indonesia dengan Belanda terutama gitu. Jadi melaju, tidak terburu-buru, stabil sejak mulai hingga akhir. Jadi ada kan yang menulis di awal itu mendayu-dayu, kemudian belakang untuk mencapai cepat-cepat akhir itu kemudian bertumpuk-tumpuk informasinya. Ini tidak santai, merata gitu ya, tanpa kecerewetan titi mangsa. Kita tahu terang benderang betul soal latar kapan itu terjadi. Memang ada disebut satu tanggal, yaitu 1 Juni 1901 sebagai tanggal pernikahan rencananya ya, pernikahan Isabel dengan Mariana dengan Arun. Bukan dengan Bruno, dengan Bruno. Ya. Nah, yang ketiga, pengarang memadukan mitos. Ya, Indonesia ini sangat banyak mitos. Kenusataraan ini banyak mitos dan pengetahuan modern, jadi dipadukan dengan ikatan buah pala. Buah pala ini jenis rempah yang membuat kita dijajah secara ekonomi dan kemanusiaan. Pada masa itu, diceritakan dalam buku ini, 1 gram buah pala itu senilai 1 gram emas. Bahkan pernah dinilai berapa juta gitu ya harganya. Itu luar biasa, yang membuat orang Eropa, terutama Belanda, kemudian ingin menguasai lahan Pulau Banda itu. Dalam gelora cinta yang ditakdirkan melanda insan dua bangsa ya. Jadi dua bangsa ini terjadi pada awal abad 20 ya, 1901 dan abad 21. Menarik sekali. Jadi saya ingat juga ketika saya menulis Pangeran dari Timur dengan Isa Kabani, juga dua plot yang berkelindan, membentangkan dua abad ya, abad 19 dan abad 20. Nah, kemudian yang keempat adalah eksotisme melalui paparan alam, dialek. Ya, pembicaranya asik dengan dialek di sana. Jadi misalnya ada kata nyong, katong, dong, pung gitu ya. Pung itu punya ya, dong itu dia orang, katong kita orang ya, saya kira gitu ya. Filosofi budaya setempat membuat cerita tidak mudah dipindah ke lain daerah. Jadi ada yang
bercerita tentang kearifan lokal, kearifan budaya, tapi ketika cerita itu dipindahkan ke misalnya dari Jogja ke Nias itu nggak ada bedanya gitu. Jadi karena apa, tempelan, misalnya biasanya tempelan tradisinya tempelan, hanya informasi, hanya kabar gitu ya. Persoalannya persoalan cinta yang pada umumnya bisa terjadi di Indonesia. Ini tidak, karena cinta yang ada di dalam buku ini cinta yang diikatkan dengan mitos, dengan sesuatu yang kalau di Nusantara ini kan sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya itu animisme masih ada ya sampai sekarang, masih kuat gitu berpengaruh terhadap agama-agama Samawi. Kemudian eksotisme itu juga tampak dengan kehadiran gunung api yang diajak bicara, dan itu dari generasi ke generasi menjadi semacam tumpahan curhat dari insan-insan yang saling bercinta. Kemudian ada elang bernama Cengkeh apa Cengkeh? Cengkeh ya. Saya tadi awal maksudnya mau cengkeh itu. Cengkeh. Kita tahu kalau dari puisi Pak Slamet Widodo itu ada tentang elang, elang 1, elang 2 itu yang dia usianya bisa sampai 70 tahun sebenarnya. Jadi elang itu seperti ular. Jadi ketika dia usia 35 tahun, dia itu belum sungi itu ganti kulit ya, ganti bulu. Nah itu sakitnya luar biasa. Jadi dia merontokkan, menyakiti diri sendiri dengan merontokkan bulu-bulu tuanya, kemudian tumbuh yang baru, dan itu dia bisa berumur panjang. Di sini Cengkeh, saya kurang tahu apakah mitos ataukah benar dia bergenerasi, karena dianggap Cengkeh ini menyaksikan perjalanan sejarah dari masa orang Eropa datang ya sampai masa kini gitu. Dia ada di situ menjadi saksi, menunjukkan di Nusantara segala makhluk memiliki peran penting dalam kehidupan atau sejarah manusia. Keduanya pula setia menjadi saksi ya, gunung api itu dan elang itu. Nah gunung api ini memang rasanya mengambil kenyataannya ketika dia meletus itu ya, meletus dari gempa bumi dan meletus, dan itu juga merupakan tragedi manusia di daerah itu. 5. Sekar Ayu Asmara sudah lama menggeluti dunia film ya. Ingat Biola Tak Berdawai tahun 2004 memenangi hadiah Najib Mahfuz Award di Kairo. Jadi tak pelak novel ini filmis ya. Novel ini filmis. Jadi kalau kita mau menonton membaca novel ini, naik kole-kole, kali-kali kan kapal ya, naik kole-kole terus menuju ke pantai pesisir di gunung api, terus bagaimana embusan angin, pohon kenari, asik sekali ya. Ya saya menikmatinya seperti ketika menonton film. Maju mundur ya, jadi babnya nggak pakai judul cuma 1, 2, 3, tapi begini, misalnya sekarang cerita tentang di masa kini, kemudian bab berikutnya bercerita tentang tokoh yang lain. Nah itu seiring, problematiknya itu berjalan seiring dengan antara abad yang lalu dengan abad yang sekarang. Ya wajar lah ya, Mbak Sekar sudah senior lah dalam menulis novel. Jadi senior saya Mbak Sekar Asmara ini. Ya, cuma senior saya. Orang rambutnya putih. Karena rambutnya putih saya lebih senior. Nah, kemudian mengusung masing-masing problema pasangan cinta ya, realisme magis. Saya menganggap bahwa ini ada unsur realisme magis. Karena sesuatu yang magis itu muncul, bertemu ya, berhadapan seperti Cengkeh sebagaimana sastra Reboan, tema menyingkap banda dalam 2 zaman, dan terasa di lantai pembicara gitu. Kurnia Effendi. Jadi seperti bandul mutiara hitam Rabu nah, ini menariknya, jadi 12 Juli 2023 di PDS HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Timbunan lava. Nanti saya jadi spoiler ya. Oke. Mau pada beli. Ini murah ya, Pak ya. Bapak Kurnia Effendi sedang membahas novel dari karya Sekar Ayu Asmara. Budaya di berbagai tempat memahamkan kenusataraan bagi semua penduduknya yang bineka. Jadi ketika ini tanggal 15 nanti membaca Raden Saleh itu ada di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, dan pemiliknya Bung Asmi Abu Bakar itu ahli Tionghoa. Jadi dia mengatakan bahwa saya sudah clear dengan Aceh, dia orang Aceh. Saya akan bicara tentang Tionghoa karena saya sudah clear dengan Aceh. Maksud saya begini, kalau misalnya saya orang Jawa, saya sendiri belum clear dengan Jawaan saya, bagaimana mungkin saya bisa bercerita tentang Dayak, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya setiap orang
Ya, setiap orang, misalnya orang Madura bicara tentang apa, laut, orang Sumatera Selatan bicara tentang